Sanggan, sebuah desa asri yang jauh dari hiruk-pikuk kota, jauh dari kenyamanan yang biasanya kami rasakan. Perjalanan menuju desa Batu Sanggan bukanlah suatu perjalanan yang mudah. Kami menempuh jalan yang panjang, berliku, bahkan harus menyusuri sungai. Kami gak pernah nyangka bakal sampai di tempat ini. Sinyal susah, listrik terbatas, air pun harus kami hemat. Namun, di balik jauhnya perjalanan itu, kami menemukan banyak hal yang berharga. Senyum tulus warga, tawa ceria anak-anak, kebersamaan yang hangat, dan kesederhanaan yang berarti. Kami datang sebagai orang asing, tak saling mengenal, hanya membawa harapan dan sebuah rasa penasaran. Awalnya canggung, namun waktu perlahan mengubah segalanya. Kami belajar berjalan bersama, saling memahami, hingga akhirnya pulang dengan sejuta kenangan. Semua hal besar selalu dimulai dari langkah kecil. Setelah beberapa hari di sini, langkah pertama kami di desa Batu Sanggan bukanlah membangun fisik, tapi membangun hati, menyapa, menyimak, dan belajar mengenal mereka satu persatu. Awalnya canggung, mungkin karena kami orang baru, tapi senyum itu tak pernah bohong. Sambutan hangat, sapaan ramah, perlahan memecah batas. Mereka tidak bertanya apa yang kami bawa, tapi menawarkan air minum seolah kami adalah bagian dari keluarga besar mereka. Dari obrolan sederhana, lahirlah rasa percaya, saling memahami, hingga saling menyayangi. Bapak dan ibunya dicari. 40 hari mungkin tak lama, tapi cukup untuk membuat kami merasa punya rumah kedua. Setiap pagi kami terbangun bukan karena alarm, tapi karena suara ayam dan tawa anak-anak yang berlalu lalang. Kami belajar bahwa pengabdian itu bukan tentang seberapa banyak yang kita bawa, tapi seberapa tulus kita hadir. Bukan tentang seberapa banyak yang kita tahu, tapi seberapa banyak yang ingin kita pelajari. Dari kelas-kelas kecil, kami belajar menjadi guru. Dari ladang dan lumpur, kami belajar menjadi pekerja. Dari papan tulis sederhana, kami belajar menjadi pendengar. Dari tangan-tangan yang bekerja, kami belajar menjadi bagian dari mereka. Dan dari sela tawa, lelah, dan peluh, kami menemukan makna hidup bersama. Kami mungkin hanya singgah sebentar, tapi kami berusaha hadir sepenuhnya. Beberapa hari terasa panjang, beberapa malam terasa sangat sunyi, tapi semuanya penuh warna. Dari dapur warga yang terbuka untuk kami, dari anak-anak yang memanggil kami kakak dan abang, dari berbagai tumpangan sampan, dan dari berbagai ajakan di setiap kegiatan. Kami tahu, kami bukan lagi tamu. Kami sudah menjadi bagian. Lalu, tiba waktunya kami harus pamit. Meninggalkan bukan berarti melupakan. Terkadang, jarak bukan tentang sejauh apa kaki melangkah, tapi seberapa dalam hati tertinggal. Mungkin kami tak sempurna,
tapi kami datang dengan hati. Dan itulah yang akan kami bawa pulang. Terima kasih Batu Sanggan untuk setiap senyum yang menyambut kami, untuk setiap tangan yang menguatkan kami. Kami tak akan lupa. Ini bukan akhir, hanya jeda sebelum kita berjalan di ruang baru. Dengan cerita ini yang akan selalu jadi bagian dari siapa kita nanti. Terima kasih Batu Sanggan untuk semua hal yang tak bisa kami balas, tapi akan selalu kami ingat. Teruntuk perangkat desa Batu Sanggan, Bapak Kepala Desa, Bapak Alam Roy, Bapak Sekdes, Pak Hairi Adli, Bapak Kadus Dusun 1 sampai Dusun 4, Bapak Ketua Pemuda, Pak Zainir, Bapak Ketua BPD, Pak Efrianto, Ketua PKK, Ibu Jelma dan Ibu Tanti, seluruh Bapak dan Ibu guru di SD dan di SMP, serta seluruh Bapak dan Ibu lainnya yang tak bisa kami sebutkan satu persatu yang sudah senantiasa membersamai kami dalam melaksanakan KKN ini. Terima kasih banyak Pak, Bu. Semoga kebaikan Bapak dan Ibu tumbuh menjadi pahala yang besar nantinya. Sepelan air mataku, sadari waktu akan berlalu. Rindu yang lalu kan jadi satu. Senyumlah bersamaku, sabarlah menunggu. Kita akan bertemu di ruang baru. Kita akan bertemu di ruang baru. Anak-anak hebat, pembuatan sabun minyak jelantah. KKN Batu Sanggan. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal ketemu bocil-bocil kematian anak KKN nih. Kalau aku nggak KKN, aku nggak tahu kalau Batu Sanggan tuh secantik ini. Kalau aku nggak KKN, nggak akan tahu kalau semuanya ke sungai, mandi di sungai, beres sungai, terus sungai. Kalau nggak KKN, aku nggak akan pernah bisa memaklumi karakter 11 orang. Kalau nggak KKN, aku nggak akan pernah naik piau. Kalau nggak KKN, mungkin aku nggak bakal bisa berenang sampai kapanpun. Kalau aku nggak KKN, aku nggak pernah dipanggil Ica. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal tahu rasanya belanja di pasar Apung. Kalau nggak KKN, aku nggak pernah nyoba jadi diri sendiri. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal tahu rasanya tiap hari mandi sungai. Kalau aku nggak KKN, aku nggak tahu minggu dak awak songgan. Kalau nggak KKN, aku nggak akan punya keluarga baru. Cabang bertemu di laut yang sama, begitupun juga kita manusia.